Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita akan bicara mengenai perencanaan keuangan syariah. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini, kita akan diskusi mengenai perencanaan keuangan syariah. Nah, perencanaan keuangan syariah ini konteksnya adalah perencanaan di keluarga. Jadi lebih kepada personal finance. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah mengenai pentingnya perencanaan keuangan dalam Islam. Yang kedua, bagaimana mengolah keuangan yang islami. Yang ketiga, kita akan bicara mengenai keinginan dan kebutuhan. Dan kita juga akan mendiskusikan mengenai surplus dan minus, serta kita akan berdiskusi sedikit ya mengenai studi kasus tertentu yang akan kita bicarakan sama-sama. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mulai dulu terkait dengan sebenarnya pekerjaan kita itu apa gitu. Dalam Islam, pekerjaan apapun itu dianggap menjadi sebuah ibadah. Artinya aktivitas pekerjaan kita merupakan salah satu bentuk pengejawantahan seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memilih jadi pedagang, ada yang memilih jadi PNS atau guru, ada juga yang memilih misalkan jadi marketers, marketing dengan mewakili perusahaan menjualkan barang, produk ataupun jasanya. Islam memandang bahwa setiap pekerjaan itu baik karena di situ ada jihad yang dilakukan. Utamanya misalkan ketika dia seorang suami mencari nafkah untuk keluarganya, itu adalah jihad. Dan jihad itu adalah salah satu ibadah yang memang setiap langkahnya bernilai pahala. Tetapi yang perlu diingat, apapun pekerjaannya itu adalah hal-hal yang sifatnya fleksibel. Tapi ada yang sangat strict, yang menyangkut hal-hal yang sifatnya prinsipil. Yaitu apapun pekerjaan kita, pastikan bahwa penghasilan kita itu adalah penghasilan yang halal. Penghasilan yang bebas dari sesuatu yang haram. Penghasilan yang bebas dari riba, maisir, goror, dan lain sebagainya. Maka elemen pertama yang harus kita lakukan, kita koreksi sebelum kita melakukan perencanaan itu adalah dari mana sumber uang kita. Pastikan uang yang dikelola itu adalah uang yang halal. Lalu bagaimana dengan isi dompet kita? Ya. Maka di sini kita juga harus melihat, kita harus juga mengevaluasi, muhasabah. Apakah di dompet kita masih ada hal-hal yang sifatnya dilarang Allah misalkan? Apakah di dompet kita masih ada, katakanlah, ATM-ATM konvensional yang itu berkaitan dengan riba? Seperti halnya pada pembahasan sebelumnya, kita bicara mengenai riba, bahwa siapapun yang kemudian menerima, mencatat, menggunakan, mendapatkan, atau menyaksikan, menjadi saksi maksudnya ya, maka itu sama saja. Maka hati-hati betul bahwa pastikan dompet kita juga sudah menjadi dompet yang syar'i, dalam artian penghasilannya halal, cara menggunakannya pun baik sesuai dengan tuntunan syariah. Maka segera kita hijrahkan dompet kita dari sesuatu yang haram. Karena itu akan menyangkut pada bagaimana kita menggunakan uang secara halal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala aktivitas yang kita lakukan dengan harta kita itu juga merupakan ibadah, dan hasil yang baik tidak mungkin diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik. Oke, kalau kita sudah mengoreksi dua hal itu, kita mulai dengan perencanaan keuangan. Kenapa sih perencanaan penting? Perencanaan itu adalah bagian awal ketika kita ingin melakukan sesuatu. Dalam Islam, perencanaan itu bagian dari niat. Ketika kita sudah merencanakan, berarti kita sudah meniatkan. Kalau rencana yang baik, maka kita paling tidak mendapat setengah dari tindakan yang kita akan lakukan dalam konteks pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rencana itu penting karena apa? Pertama, karena hidup memang harus direncanakan. Yang kedua, karena setiap keluarga memiliki impian dan cita-cita. Dan yang ketiga, menghindari aktivitas yang berhubungan dengan hutang. Jadi ketika rencana telah dilakukan,
maka tujuan ataupun aktivitas yang dilakukan itu akan lebih fokus. Kita bisa memanage hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang rasanya itu memberikan kemubaziran atau tidak sesuai dengan rencana kita. Itulah kenapa rencana itu harus penting. Kenapa rencana dilakukan? Karena kita punya tujuan. Bahwa mimpi sebuah keluarga harus tercapai. Misalkan punya mimpi untuk misalkan memiliki rumah yang luas gitu ya. Dan kemudian traveling ke luar negeri setiap tahun atau haji, umroh dan segala macam, itu bagian dari cita-cita keuangan sebuah keluarga. Dan uniknya dalam manajemen perencanaan keuangan Islam, aktivitas yang dilakukan itu adalah lebih kepada bagaimana kita bisa menghindari hutang. Bukan kepada bagaimana cara mengolah hutang. Karena hutang dalam Islam ini dipandang sebagai sesuatu yang hanya boleh dilakukan atau hanya sebaiknya dilakukan ketika memang itu dibutuhkan. Sehingga hal-hal yang sifatnya keinginan sebaiknya ditahan dulu. Ataupun memang kalau terpaksa berhutang, sebaiknya harus hati-hati, pastikan hutang itu tercatat, dikomunikasikan dengan baik dan terbayar tanpa ada embel-embel riba misalkan. Dan yang terakhir, rencana itu penting karena rencana itu adalah upaya untuk mencapai yang kita sebut sebagai maqasid syariah, maksud syariah, tujuan syariah. Yaitu apa? Kesejahteraan, kemudian keadilan, kebahagiaan, ya. Meskipun kita harus kaji dulu elemen-elemen maqasid syariah itu apa. Nanti kita akan kaji lebih dalam mengenai itu. Seandainya misalkan ketika saudara pun bayangkan sudah bekerja, kemudian memperoleh pendapatan, gaji misalkan ya, biasanya fresh graduate itu gajinya sekitar belum 2 digit ya kalau untuk perusahaan-perusahaan lokal. Mungkin sekitar 7, 8 ya, atau 6 juta, itu sudah bagus untuk fresh graduate. Atau ketika Anda sudah berkeluarga, barangkali gajinya pun akan naik. Karena biasanya kalau saudara berkeluarga, sudah bekerja dulu ya, di waktu-waktu yang mungkin 2 tahun, 3 tahun, sudah punya pengalaman, gaji pun kemudian meningkat. Lalu bagaimana dalam Islam ketika saudara menerima gaji? Maka pengeluaran yang harus diprioritaskan itu adalah pertama, membayar kewajiban hutang. Hutang itu harus segera dilunasi. Karena ini berbahaya ketika saudara punya hutang, kewajiban-kewajiban belum selesai, tapi kemudian mengkonsumsi keinginan. Karena hutang menjadi salah satu hal yang menjadikan saudara wajib untuk melunasi itu dengan segera. Meskipun dalam hal ini ketika saudara punya pendapatan bukan berarti seluruh pendapatannya harus diberikan semua untuk membayar kewajiban hutang. Tapi barangkali dengan cara mengangsur ya. Barangkali hutang ini adalah hutang yang memang harus saudara lakukan karena ada kebutuhan mendesak. Maka itu harus diprioritaskan. Keluarkanlah pertama untuk melaksanakan kewajiban saudara dulu, yaitu dengan membayar hutang. Yang kedua adalah kewajiban membayar zakat. Karena setiap pendapatan yang saudara dapatkan adalah ada hak orang miskin di dalamnya. Utamanya kalau ini penghasilan, ini bersifat pada zakat mal, zakat penghasilan spesifiknya. Zakat profesi. Mudahnya penghasilan saudara berapa, kalau itu tentu melebihi dari kebutuhan saudara, di mana saudara juga punya kewajiban misalkan untuk memenuhi kebutuhan ya, bukan keinginan, yang menjadi tanggungan saudara, maka kemudian dari penghasilan itu dikurangi 2,5%. Meskipun tentu di sini juga ada perbedaan pendapat fikih. Di mana pertama misalkan pengurangan itu dilakukan dari gajinya, atau yang kedua pengurangan itu dilakukan setelah dikurangi dari kebutuhan pokok saudara. Ya, termasuk hutang, karena hutang itu adalah kewajiban. Tetapi saudara tentu harus meneliti lebih lanjut ya. Jangan kemudian menyikapi fikih sesuai dengan kesukaan saudara, tapi sikapilah perbedaan pendapat itu dengan melihat kira-kira mana yang lebih akurat, mana yang kedudukannya lebih kuat ya. Kalau saya sangat menyarankan zakat itu dikeluarkan dari penghasilan saudara. Karena kita percaya bahwa zakat itu akan menambah hartamu. Jadi kita harus pakai logika Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita bayar zakat, harta kita akan bertambah. Percaya deh, insya Allah itu terjadi. Yang kemudian yang ketiga, setelah dikurangi hutang, bayar hutang dulu, zakat, barulah kebutuhan pokok keluarga. Misalkan beras, makan, dan lain sebagainya. Kemudian juga setelah itu kebutuhan pokok keluarga selesai, biaya pendidikan. Kalau misalkan saudara ikut asuransi syariah misalkan, atau ingin menabung di masa yang akan datang karena uang kuliah misalkan untuk anak-anak saudara mungkin akan naik tajam dibandingkan sekarang, maka tabungan dana pendidikan itu juga jadi hal yang penting. Dan jangan lupa untuk menyiapkan dana-dana emergensi. Misalkan tiba-tiba anak sakit yang tidak tercover asuransi, tiba-tiba ada qadarullah ya, misalkan ada kecelakaan dan sebagainya, dana emergensi itu penting. Biasanya dana emergensi ini disiapkan kira-kira katakanlah 6 sampai 12 bulan kebutuhan pokok saudara. Jadi kalau kebutuhan pokok itu misalkan dalam 1 bulan itu katakanlah 3 juta, maka paling tidak dalam 6 bulan saudara harus menyiapkan ya dana emergensi yang sewaktu-waktu bisa digunakan adalah sebesar 18 juta ya, 3 kali 6 ya. Dan kemudian jangan lupa juga menabung ya, utamanya untuk mempersiapkan pensiun. Nah, seringkali banyak orang yang lalai untuk tidak mempersiapkan pensiun. Karena kalau usia saudara panjang, saudara bekerja misalkan tiba-tiba wah usia saya udah 50 tahun, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi pensiun. Karena kalau baru nabung pensiun waktu itu, maka tentu uang pensiunnya akan sedikit. Ataupun kalau ingin banyak di masa pensiun, nabungnya juga harus banyak. Dan tabungan ini juga penting ya. Tabungan juga bisa saudara gunakan sebagai bentuk dana emergensi ya. Artinya dana emergensi itu adalah dana-dana yang liquid yang bisa saudara pakai sewaktu-waktu ketika emergensi itu ada. Karena kita nggak tahu kira-kira di masa yang akan datang yang terjadi itu seperti apa, maka butuh dana emergensi. In case misalkan di COVID-19 saudara kena PHK, ya, maka tidak ada pendapatan. Maka dana emergensi itu bisa digunakan minimalnya untuk mengcover kebutuhan pokok saudara selama 6 bulan sambil mencari kerja yang baru. Dan ini, apa sih kebutuhan itu? Ya. Dalam Islam, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dia bisa mencapai maqasid syariah. Pertama adalah mengenai memelihara agama. Yang kedua adalah memelihara jiwa. Yang ketiga adalah memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jadi kalau kita lihat, maqasid syariah ini, kalau saudara ingin mengeluarkan pendapatan saudara, uang saudara, maka pastikan 5 aspek ini dapat terpenuhi dengan baik. Misalkan ya, kalau saudara ingin mengeluarkan uang, apakah uang yang dikeluarkan itu bisa memelihara agama? Maknanya dalam hal ini, ketika uang dikeluarkan, saudara harus pastikan bahwa itu dikeluarkan dengan cara yang baik, sesuai dengan perintah agama. Pastikan bahwa dalam setiap pendapatan yang saudara dapatkan itu sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, misalkan memelihara jiwa. Saudara harus pastikan apakah ketika uang itu dikeluarkan, jiwa saudara terpelihara. Misalkan dalam konteks konsumsi ya, ketika saudara ingin membeli makanan, maka pastikan makanan itu adalah makanan yang sehat. Makanan itu adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Tidak hanya asal enak, tapi juga menyehatkan. Misalkan lagi-lagi memelihara akal. Maka pastikan bahwa ketika saudara mengeluarkan itu tidak merusak akal saudara. Contohnya misalkan minuman-minuman yang beralkohol ya, atau minuman keras. Ketika itu saudara konsumsi, maka tentu jiwa tidak terpelihara, akal pun tidak terpelihara. Begitu juga dalam melihara keturunan dan harta, bahwa pastikan cara mendapatkan, cara mengeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah. Maka ketika salah satu elemen maqasid syariah ini tidak terpenuhi, maka dia akan merusak elemen yang lain. Contoh misalkan ya pendapatannya dari pendapatan yang haram, maka agama ya terpelihara, jiwa pun demikian, akal pun demikian. Lalu apa sih kebutuhan itu?
Kebutuhan itu di sini juga kemudian dikelompokkan. Ada yang sifatnya daruriyat, ada yang sifatnya hajiat, ada yang sifatnya tahsiniyat. Kalau itu sifatnya daruriyat, maka itu harus segera dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, maka bahaya. Pada konteks apa itu daruriyat, maka kita lihat dari maqasid syariahnya. Ketika misalkan saudara tidak punya pendapatan gitu ya, dan kemudian saudara tidak bisa makan, maka itu bisa membahayakan jiwa. Jiwa ini tidak terpelihara, maka harus segera dipenuhi untuk makan. Tapi kemudian ketika saudara tidak bisa memenuhi gitu ya, maka harus dipenuhi oleh pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari skema yang lain. Misalkan saudara kemudian tidak memperoleh pendapatan, maka saudara berhak menerima zakat. Karena termasuk orang yang barangkali miskin ya, karena pendapatannya kurang untuk memenuhi kebutuhan. Atau hajiat. Hajiat ini adalah yang sifatnya sekunder. Tahsiniyat ini yang sifatnya tersier ya. Dan kemudian dalam setiap pendapatan yang saudara kemudian kelola itu juga harus mengerti konteks prioritas. Seandainya itu kebutuhannya mendesak tetapi tidak penting, maka rencanakanlah. Seandainya itu tidak mendesak dan tidak penting, maka tahan dulu. Ya. Seandainya itu penting tapi tidak mendesak, maka pertimbangkan. Yang paling yang harus saudara lakukan pertama kali itu adalah ketika itu mendesak dan itu penting. Utamanya menyangkut kebutuhan pokok. Misalkan saudara sudah punya anak dan kebutuhan pokok seorang anak itu misalkan ya dia harus mendapatkan asupan gizi yang baik, misalkan susu ya. Maka ketika dia sangat butuh itu dan kemudian susunya habis misalkan, maka itu mendesak dan penting, maka lakukan. Biasanya hal-hal yang sifatnya adalah itu katakanlah di sini penting tapi tidak mendesak ya, adalah hal yang sifatnya hobi gitu ya. Mungkin penting beli sepeda misalkan, mungkin penting misalkan untuk membeli segala sesuatu yang berkaitan dengan hobi saudara, tetapi kalau itu mendesak, itu tidak mendesak, maka sebaiknya tahan dulu. Kita lihat apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau tidak. Ketika ada kebutuhan yang mendesak, maka segera. Karena itu bisa berbahaya ketika tidak segera dipenuhi, bisa mengganggu maqasid syariah tadi. Jiwa tidak terpelihara, pikiran akal juga sama, maka segera dipenuhi. Nah sekarang misalkan kita punya dua hal, surplus dan defisit. Ya, surplus itu terjadi ketika pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Ya. Misalkan dari gaji ya, kalau gaji pokok biasanya sedikit. Ya, misalkan kalau saudara marketing ya, kerja sebagai di divisi marketing, gaji pokok paling 1,5 juta. Tapi bonusnya gede. Sekali bisa menjual mobil misalkan, bonusnya katakanlah 1% dari harga mobil. Kalau harga mobil 1 miliar ya, saudara dapat berapa kalau 1 miliar? Itu kira-kira mungkin sekitar 10 juta ya, 10 juta. Nah, kalau saya sebulan bisa menjual mobil ya, kira-kira misalkan 5 buah itu sudah 50 juta, itu gede banget gitu. Tetapi kita juga harus lihat pengeluaran. Seringkali pengeluaran itu ya rumah, biasanya anak milenial itu ya, nyicil rumah gitu ya. Ada belanja kebutuhan pokok, kadang-kadang juga hobi. Ada juga misalkan di sini adalah nyicil mobil dan segala macam. Maka harus diperhatikan, belum tentu penghasilan yang besar itu akan surplus. Seringkali penghasilan-penghasilan yang besar, terutama di masyarakat kota-kota besar ya, di Jakarta segala macam, kalau tidak di-manage dengan baik, justru bisa defisit. Karena pengeluarannya banyak. Nyicil mobil, nyicil rumah, belanja, dan lain sebagainya. Namun seandainya ketika itu surplus, ya, maka yang dilakukan itu apa? Pertama adalah menabung dulu. Kuatkan dana cadangan, dana emergensi tadi. Karena emergensi itu sangat penting untuk membackup segala aktivitas yang barangkali itu hadir secara dadakan dan penting untuk segera dilakukan. Penting untuk segera dibayar. Karena kita nggak tahu masa depan itu seperti apa, maka kita perlu jaga-jaga. Dana emergensi kata lain adalah jaga-jaga ya. Ingat sekitar 6-12 bulan dari kebutuhan pokok. Yang kedua adalah investasi keuangan. Ya.
Atau bisa juga investasi sektorial, bergantung pada kondisi ekonomi ya. Maka dua hal ini adalah pilihan. Semuanya ada plus minusnya. Tapi ketika defisit, apa yang dilakukan? Ketika saudara defisit, maka pertama tentu sebaiknya meningkatkan pendapatan. Ya, misalkan saudara kerja gitu ya di kantor, mobil nganggur, ya pulang misalkan nge-Grab gitu. Pulang misalkan jadi Gojek segala macam, selama itu halal nggak ada masalah. Dan jangan malu terhadap segala sesuatu yang sifatnya halal, karena dalam halal itu ada kemuliaan ya. Apalagi seorang pencari nafkah, utamanya laki-laki sebagai seorang suami. Atau misalkan saudara juga bisa reseller, online, segala macam. Ini jadi pilihan pertama. Tapi seandainya itu pun tidak bisa dilakukan, karena mungkin pekerjaan saudara sangat sibuk ya. Berangkat jam 5 pagi gitu ya, kemudian pulang jam 8 malam, ya waktunya istirahat setelah itu. Misalkan saudara kerja di kota-kota besar dan rumah saudara jauh. Maka mengurangi jumlah pengeluaran non rutin. Itu yang penting. Apa tuh pengeluaran non rutin? Nongkrong di kafe gitu ya. Atau misalkan hangout, liburan segala macam. Kalau pengeluaran-pengeluaran rutin seperti makan, susu anak itu jangan dikurangi. Itu karena menyangkut dari gizi anak, hak anak gitu. Atau gizi keluarga. Tapi non rutin. Maka perlu ditanya misalkan ketika mobil ya. Mobil perlu banget nggak sih? Oke, misalkan perlu. Maka jenis apa yang sesuai dengan kantong saudara? Kalau saudara hanya mengikuti lifestyle saja, gaya hidup, maka biasanya itu justru akan memperburuk kondisi keuangan saudara. Paling enak hidup sesuai dengan isi dompet. Ya. Saudara bisanya seperti apa ya seperti itu saja. Nggak perlu malu karena biarpun cara hidup kita seperti apa, yang penting dalam Islam kemuliaan kita bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena mengejar gaya hidup, maka saudara kemudian melakukan aktivitas yang sifatnya haram. Tetapi kalau seandainya pun nggak bisa, mau nggak mau ya ngutang gitu ya. Yaitu berhutang dengan cara yang syar'i gitu ya. Misalkan lewat akad rohan di pegadaian gitu. Atau berhutang ke teman. Tapi seandainya pun saudara harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan saudara, apalagi kebutuhan pokok, sebenarnya saudara termasuk kategori orang yang berhak menerima zakat. Jadi apa tuh? Jadi orang yang menerima zakat karena penghasilannya kurang daripada pengeluaran. Itu kategori orang miskin ya. Tapi ingat ya, berhutang itu untuk sesuatu yang kebutuhan. Jadi menerima zakat itu karena betul-betul saudara tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi hati-hati mengenai gaya hidup. Jangan sampai bertambahnya pendapatan kita merubah gaya hidup kita dengan sangat signifikan. Ya. Oke, ini beberapa pilihan investasi kalau seandainya saudara surplus. Pertama ya, kalau kita lihat ya ini kalau investasi yang ringan-ringan nih di sektor keuangan. Kalau itu adalah di deposito bank syariah, biasanya kira-kira return-nya 6 sampai 7,5% mungkin paling tinggi ya. 7,5% dalam 1 tahun. Ini pasif sekali, hanya naruh aja uangnya di deposito bank syariah. Kalau yang akan lebih tinggi, tentu bisa ke sukuk ya. Sukuk itu bisa sampai 7 sampai 9%, bergantung pada jenis sukuknya. Sukuk korporasi atau sukuk pemerintah, dan juga kita lihat apakah ini aset base ataupun aset back. Tentu untuk melihat berapa return investasi yang diperoleh dari sukuk, ini bisa dilihat dari prospektus ya. Karena setiap pemerintah mengeluarkan sukuk ataupun perusahaan, pasti ada prospektus yang akan memperlihatkan kira-kira return-nya itu berapa sih. Dan kemudian misalkan kalau saudara ingin di sektor real, lebih tepatnya pada aspek komoditas ya. Maka saudara bisa lihat investasi emas. Tapi saya sarankan investasi emas dilakukan untuk jangka panjang. Jangka panjang itu berapa sih? 5 sampai 10 tahun misalkan. Seandainya saudara ingin mempersiapkan tabungan pendidikan untuk anak saudara, salah satunya misalkan dengan cara menabung. Nabungnya apa? Nabung emas. Beli emas batangan yang kecil-kecil gitu ya. Misalkan 1 gram,
5 gram. Atau sekarang saya kira ada ya pecahan 0,5 gram. Ditabung saja, disimpan baik-baik ya. Ini preference saja ya. Kalau prefer saya memang belinya langsung saja emas batangan. Walaupun yang kecil-kecil nyicil, karena kita lihat pergerakannya. Seandainya pun saya mempersiapkan pendidikan anak saya di tahun 2011 saya beli di angka sekitar 400.000 ya. Kemudian saya jual hari ini di misalkan akhir 2020 itu sudah 2 kali lipat lebih karena harganya 900.000, bahkan sempat mencapai level 950.000. Jadi bisa 2 kali lipat dan keuntungannya ini insya Allah ini bisa mengkompensasi dari inflasi biaya pendidikan. Tapi ini perlu konsistensi ya. Dan emas ini liquid ya. Emas liquid, jadi sewaktu-waktu ketika dibutuhkan bisa langsung dijual. Lalu bagaimana mengolah impian? Saudara punya impian kan? Nah, misalkan menikah ya, menikah dengan cara tertentu ya, misalkan dihadiri 1.000 undangan, saksinya nanti presiden segala macam, atau dengan style garden ataupun apa Eropa dan segala macam. Ini impian ya. Tapi pastikan kalau mau nikah sudah punya pasangan, kira-kira begitu ya. Dan memang menikah itu ya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan niatkan karena ibadah. Atau misalkan punya rumah impian gitu. Atau ingin berhaji bersama keluarga besar. Ingin mengumrohkan keluarga besar sehingga rame-rame satu bus gitu, satu pesawat sehingga di sana umrohnya merasa lebih nikmat. Ini tentu impian dan impian itu tidak ada yang salah. Termasuk punya rumah besar ya. Termasuk kemudian menghajikan orang tua selama impian itu adalah impian yang punya nilai. Apa itu punya nilai? Yaitu punya kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati jangan berlebih-lebihan ya. Karena berlebih-lebihan itu ya tentu sesuatu yang tidak baik. Kadang juga beberapa dari saudara punya impian. Impiannya apa? Misalkan punya panti asuhan, bisa menghidupi anak yatim 10 orang gitu ya. Itu juga impian yang baik. Dan buatlah impian-impian yang tentu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kelak itulah yang akan menolong kita, membantu kita di akhirat kelak. Misalkan nih, kalau kita lihat yang sifatnya tadi kan daruriyat. Nah, kita punya yang sifatnya apa nih? Hajiat. Hajiat itu berarti yang sifatnya lebih lapang ya, karena sesuatu yang terpenuhi maka akan lebih enak kalau hajiat lebih lapang. Jadi konsumsi itu tetap sesuai dengan maqasid syariah tadi, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tapi dengan cara yang lebih lapang yaitu hajiat, dengan cara yang agak lebih mewah dengan tahsiniat. Ya. Misalkan mengkuliahkan anak ke UK, ya. Itu juga penting karena investasi dari memelihara akal dengan baik. Tentu sebelum ke sana juga dibekali ya dengan ilmu agama yang kuat. Berapa estimasi biayanya? Mungkin 500 sampai 600 juta. Jangka waktu misalkan. Kalau sekarang 2021 mungkin ya sekitar 16 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Maka strategi rasionalisasinya gimana? Bisa investasi saham, emas, dan lain sebagainya. Sehingga pada 2035 kita bisa memanen dari hasil investasinya. Atau umroh bersama keluarga. Umroh ini kan sunnah. Ya. Sunnah. Maka impian yang baik kalau masing-masing orang 25 juta, ya, maka ini butuh berapa? Kalau 4 orang berarti 100 juta. Ya. Maka dengan cara apa? Arisan misalkan. Arisan. Jadi ada 10 orang misalkan. Atau 20 orang. Digilir saja gitu. Tahun pertama siapa yang berangkat. Tahun kedua siapa yang berangkat. Tahun ketiga. Jadi bisa umroh semua tuh. 20 orang itu. Tapi kemudian setelah dapat umroh tetap bayar arisan. Ya. Karena ini kan sebenarnya hanya giliran saja. Atau misalkan selain arisan juga bisa investasi, nabung emas ya. Atau ingin haji bersama istri ONH+. ONH+ ini antriannya menurut salah satu bank itu ya kira-kira sekitar 16 tahun ya sekarang ya. Kalau yang haji biasa itu sudah 25 tahun lebih. Ini untuk wilayah DIY. Averagely seperti itu. Walaupun Bantul, DIY yaitu beda-beda tipis ya.
ada yang 25, ada yang 26 tahun, nunggunya. Jadi kalau sekarang saudara harus ditanya bikin rumah dulu apa haji dulu, sebaiknya daftar haji dulu. Karena kalau saudara bikin rumah udah jadi misalkan ya, jadi 5 tahun. Daftar haji itu antrenya sudah bisa 35 sampai 40 tahun kapan hajinya. Maka itu jadi penting. Pastikan sudah dapat tiket ya, bahwa saudara akan haji. Ini juga bisa dengan cara arisan. Atau tahsin niat ingin punya mobil mewah. Mobil mewah itu gimana sih ya? Macam-macam ya kategori mewah. Tapi kalau di Indonesia misalkan mobil yang 1 miliar itu apa ya? Misalkan Pajero gitu ya. Terus apa lagi ya? Dan lain sebagainya. Audisi atau apa gitu ya. Itu juga bisa dengan pembiayaan bank syariah. Tapi hati-hati betul ya. Kalau ini pembiayaan bank syariah, pastikan saudara harus affordable. Dan kalau ini sebenarnya nggak perlu-perlu amat juga, sebaiknya jangan. Kecuali mobil mewah itu misalkan ya meningkatkan produktivitas saudara. Atau liburan ke Eropa ya. Itu juga bisa kalau misalkan ini estimasinya 200 juta ya, 2023 sampai 2025 bisa memanfaatkan bonus akhir tahun. Biasanya bonus itu kalau di perusahaan-perusahaan bisa 2 kali gaji atau bahkan juga ada yang 3 sampai 6 kali gaji bergantung perusahaannya dan besaran bonus itu sendiri. Sah-sah saja, tetapi poinnya tadi pastikan bahwa segala sesuatu yang saudara dikeluarkan itu adalah sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang saudara membeli mobil ya. Islam tidak melarang saudara punya rumah yang besar atau umroh ataupun haji UNH+. Tapi pastikan dikeluarkan dengan cara yang halal, diperoleh dengan cara yang halal, dan semata-mata pastikan pengeluaran itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin pengeluaran yang besar itu juga berkonsekuensi. Pendapatan saudara besar, maka zakat dan sedekahnya pun harusnya juga besar. Harus balance gitu. Dan ini tata cara wasiat. Nah, ini ada wasiat nih menyangkut hibah dan waris. Di antara kita pasti meninggal ya. Pasti setiap orang meninggal dan ada yang meninggalkan harta ya. Ada wasiat, hibah, dan waris. Kalau ini sifatnya wasiat, maka diberikan setelah wafat. Tetapi ditetapkan sebelum wafat. Ya. Kalau hibah, dia sebelum. Kalau waris setelah wafat. Nah, pembagian kepada wasiat itu adalah ahli waris. Sementara hibah adalah pemilik harta. Terserah hibah itu ya mau kasih siapa gitu. Yang penting sebelum meninggal mau dihibahin ya terserah gitu. Entah itu harta. Kalau waris ya ahli waris. Nah, jadi kalau wasiat pelaksananya ahli waris tapi penerimanya adalah bukan ahli waris. Misalkan saya punya harta 100 miliar. Saya wasiatkan, ini maksimal ya, sepertiga harta saya untuk misalkan membantu panti asuhan. Maka yang menyerahkan siapa? Ahli waris. Menerimanya siapa? Yayasan panti asuhan. Tapi maksimal wasiat itu adalah sepertiga. Kalau hibah itu yang melaksanakan ya ahli waris dan misalkan bukan ahli waris ataupun orang itu sendiri gitu. Sementara waris itu ya penerimanya ya ahli waris. Sementara hukumnya wasiat dan hibah itu ya sunnah. Tetapi kalau waris itu wajib. Jadi sebenarnya meskipun misalkan kita meninggal tanpa menuliskan wasiat, hibah, dan segala macam, maka harta kita akan diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Misalkan laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan mendapat 1 bagian. Kalau perempuan kenapa dapat 1 bagian? Karena dia untuk dirinya sendiri. Tapi kalau laki-laki dapat 2 bagian, dia untuk keluarganya, untuk adik-adik perempuannya yang kemudian barangkali masih dalam tanggungannya. Ya. Jadi bagian yang besar berkonsekuensi pada tanggung jawab yang besar. Sementara perhitungannya tadi kalau wasiat adalah sepertiga, hibah tidak diatur, dan waris itu sesuai dengan hukum faraid atau hukum waris. Ya. Nah ini contoh studi kasus ya, bahwa dalam manajemen perencanaan keuangan, yang sebagai basic saja sebenarnya materi ini, yaitu bahwa kadangkala kita mencapai karir puncak. Ya. Itu di sekitar usia 41 sampai 60 lah, kira-kira begitu ya. Misalkan kalau saudara PNS, ya mungkin sudah golongan berapa gitu, golongan 4B misalkan. Kalau saudara dosen, sudah doktor, ya mungkin menjelang profesor.
Kalau saudara misalkan di profesional perbankan, mungkin sudah kepala cabang atau lebih dari itu. Tetapi Allah itu maha adil ya. Di usia-usia seperti 41 sampai 60 tahun, karirnya puncak, pendapatannya puncak, kebutuhannya pun juga puncak. Kenapa? Membiayai anak sekolah, kuliah. Kadangkala ya ada yang S2, kadangkala yang kuliah juga tidak cuma satu. Gitu. Maka apa? Siklus volume total biaya hidup, siklus volume total income ini harus di-manage. Sehingga meskipun pendapatan saudara di puncak, saudara bisa save untuk kebutuhan ketika pensiun. Saudara bisa save misalkan untuk protection bagaimana ketika ada accident terjadi, ikut Islamic insurance. Saudara juga bisa save ya. Seandainya saudara butuh investasi-investasi sehingga di masa yang akan datang ada wealth accumulation. Ya. Uang saudara terakumulasi dari investasi yang dilakukan. Sehingga apa? Meskipun volume total biaya hidup saudara turun, tetapi volume total income saudara ketika turun pun nggak drastis banget gitu. Karena seringkali orang kaget itu ketika pensiun, kok pendapatan saya tiba-tiba turun drastis. Ya karena nggak disiapin. Maka siap-siap saja investasi. Menyiapkan kebutuhan anak dengan investasi misalkan untuk pendidikan. Kalau orang dulu biasanya beli tanah ketika mau kuliah, tanah dijual. Harganya sudah naik berkali-kali lipat. Kalau untuk pensiun, misalkan karena kebutuhannya setiap bulan, kebutuhan hidup, maka harus ada cash flow ya, yang setiap bulan itu saudara bisa dapatkan. Nah itu saham, deposito, atau lain sebagainya. Nah, kita akan bahas nanti itu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya kira ini adalah beberapa rekomendasi bacaan. Kalau ingin dapat fundamental mengenai ataupun sesuatu yang fondasi ya mengenai ekonomi syariah, saudara bisa lihat di Ekonomi Islam, ini buku terbitan P3EI FPUI kerjasama dengan BI, atau mengenai investasi keuangan syariah, ini utamanya tugas saudara. Saudara bisa baca buku di buku yang saya tulis ya. Saya nggak jualan buku, tapi saudara bisa cari di online shop ya. Kemudian mengenai personal financial planning. Ini lebih kepada teknis perhitungan-perhitungan, saudara bisa cari online juga. Dan Sakinah Finance ini juga saya rekomendasikan. Ini bukan textbook ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang 3 awal tadi adalah textbook. Kalau Sakinah Finance ini bukan textbook. Lebih kepada sharing mengenai perencanaan keuangan, kegiatan sehari-hari. Ini juga saya rekomendasikan untuk saudara biar tahu bagaimana paling tidak prinsip-prinsip mengelola keuangan dengan baik. Saya kira itu saja pada pertemuan kali ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.